sampaikan melalui chatroom. Jadi nanti ada notulen tersendiri untuk mencatat pertanyaan dari Bapak Ibu. Dan kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saat ini telah bergabung secara virtual dalam acara Musrenbang. Pada saat mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dimohon untuk dapatnya berdiri tegap dan menyesuaikan menghadap kamera, serta dapatnya mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib dan khidmat. Oke, cek. Untuk semua suara dari pendopo Suryagraha bisa didengar. Mungkin Bapak Ibu hadirin bisa merespon melalui chat atau mungkin melambaikan tangan ya. Jika sudah mendengar suara dari kita dengan baik. Mohon izin Bapak Ibu, silakan beri kode kepada kita untuk melambaikan tangan jika sudah mendengar suara dengan baik. Dan untuk video mohon izin Bapak Ibu silahkan diaktifkan, jadi bisa terlihat gambarnya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Magetan, PLT Kepala Bakorwil 1 Wilayah Madiun, dan segenap anggota Forkopimda di ruang jamuan Bupati Magetan. Mohon perhatian Bapak Ibu hadirin, sesaat lagi kita akan mulai acara pada pagi hari ini. Mohon perhatian, tabusan kami selalu ingatkan kepada seluruh hadirin tamu undangan untuk tetap menjaga protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 dengan menerapkan 5M. Tetap menjaga jarak dimanapun Anda berada, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan hand sanitizer, selalu menggunakan masker kemanapun Anda pergi, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas diri kita.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Magetan Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto Esa MSI beserta Wakil Bupati Magetan Ibu Hajah Nani Sumantri MPD. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Magetan Bapak Haji Sujatno SEMM. Yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Bakorwil 1 Wilayah Madiun Bapak Insinyur Karyadi MM. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Bapak Insinyur Hergunadi MT beserta anggota Forkopimda Kabupaten Magetan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Magetan serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan peserta Musrenbang Kabupaten Magetan yang bergabung bersama secara virtual. Dalam rangka penyusunan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Magetan tahun 2022, serta untuk mendukung pembangunan nasional, maka perlu adanya musyawarah sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan perwakilan elemen masyarakat. Untuk itu, dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan yang berbahagia ini, Selasa,
23 Maret 2021 bertempat di Ruang Jamuan Bupati Magetan. Kita bersama dapat hadir dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang RKPD Kabupaten Magetan tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tentunya seraya memohon semoga acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Otong Tatang SH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa sejenak dengan menundukkan kepala, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Doa akan kami pandu secara agama Islam, bagi yang beragama lain kiranya bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wa yukafi majidah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang patut kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini, selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama di sini untuk mengikuti rangkaian acara Musrenbang tahun 2021 Kabupaten Magetan yang kami selenggarakan secara virtual dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Magetan tahun 2022. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu bagi kami semua. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk memberikan yang terbaik dalam rangka membangun kekuatan ekonomi, sosial, dan budaya Kabupaten Magetan. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan, sehingga mampu memberikan masukan dan saran demi mewujudkan konsep pembangunan daerah yang lebih komprehensif, mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah dan masyarakat, serta mampu melaksanakan pembangunan sesuai visi dan misi kepala daerah untuk mewujudkan Magetan yang sehat, maju, agamis, ramah, terampil, dan semakin sejahtera. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah acara Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022 ini sebagai amal ibadah kami dan dapat berjalan dengan baik dan sukses. Jadikanlah
Jauhkanlah kami dari permasalahan yang kami tidak mampu menanganinya. Jauhkanlah kami dari segala penyakit. Jauhkanlah kami dari segala musibah dan malapetaka. Jauhkanlah kami dari segala kesusahan hidup. Jauhkanlah kami dari perbuatan keji dan munkar. Jauhkanlah kami dari sifat sombong, ujub, ria, takabur, iri, dan dengki. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami, maka dari itulah hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami mohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamulah kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan sambutan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Pelaksana Tugas Kepala Bakorwil 1 Wilayah Madiun. Yang kami hormati Bapak Insinyur Karyadi MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Magetan. Yang saya hormati Pak Sekda dan seluruh pejabat di lingkungan Kabupaten Magetan. Yang saya hormati tokoh agama, ormas dan kalangan perguruan tinggi, dan seluruh hadirin yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara virtual. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menyelenggarakan Musrenbang Kabupaten Magetan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan silaturahim yang kita lakukan pada pagi hari ini memberikan manfaat barokah untuk kita semua. Pak Bupati dan seluruh hadirin, saya perkenalkan dulu. Saya Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, merangkap PLT Kepala Bakorwil Madiun. Pada saat ini saya mewakili PLT Kepala Bapeda Provinsi. Sudah lengkap lah, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, saya ingin menyampaikan beberapa gambaran berkaitan dengan Musrenbang. Next.
Ya, yang pertama kami ingin sampaikan konstruksi yuridis desentralisasi. Yang sebelah sini bisa dibesarkan, Mbak? Yang udah. Ya. Kenapa NKRI itu harga mati? Nah, ini yang pertama kita ingin sampaikan di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 di ayat 1, ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Nah, untuk itu maka negara itu ada dulu, baru ada provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu, itulah landasan kenapa NKRI harga mati. Nah, ini yang bukan NKRI dibagi atas, tapi bukan terdiri atas, tapi dibagi atas. Kalau terdiri atas, kabupaten ada dulu, provinsi ada dulu, baru ada negara. Nah, ini yang tentu kita kadang-kadang tidak perhatian terhadap kata dibagi atas dan terdiri atas. Ini yang ingin kami sampaikan, sehingga negara itu merdeka ada dulu, baru provinsi dan kabupaten. Itu Bapak sekalian yang ingin kami sampaikan. Kemudian peran dan fungsi RKPD, Bapak sekalian. Ya, screen-nya terlalu kecil sehingga enggak bisa kita, kawan-kawan yang di belakang mungkin enggak bisa kelihatan. Tapi screen yang bisa dilihat gitu, Bapak. Yang di virtual bisa gitu. Ya. Ya, kami ingin sampaikan bahwa RKPD ini merupakan penjabaran dari RPJMD, ya. Sehingga ada substansi, pengertian substansi, dan formal, operasional, dan faktual. Nah, sehingga apa yang dimuat dalam RKPD, RPJMD merupakan rancangan kerangka ekonomi, kemudian prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun. Ini kedudukan, peran, dan fungsi RKPD di dalam apa yang di pemerintahan ini. Kemudian kedudukan dan fungsi RKPD ini ada pemerintah pusat, kemudian ada pemerintah daerah. Ini yang kami gambarkan di dalam, kemudian sampai pada bagaimana rincian APBN, kemudian rincian APBD. Ini ada tahap-tahapan yang harus dilakukan, sehingga ada RKA, kemudian sampai pada rincian di RKPD. Ini RKPD. Next. Nah ini alur. Jadi alur pikir. Ada renstra, kemudian renja, RKA, dan sampai pada rincian. Ini yang tahapan-tahapan di dalam penyusunan di dalam RKPD. Bapak sekalian yang saya hormati, next. Next, Mas. Ya. Kerangka pikir yang kita lakukan tentu juga berdasar pada visi Bapak Presiden yang tercantum dalam 9 misi beliau. Jadi yang pertama berkaitan dengan peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemudian struktur ekonomi,
kemudian pembangunan yang merata dan berkeadilan, kemudian mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya, penegakan sistem hukum, ada 9. Jadi penegakan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman, kemudian pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Kemudian 5 arahan beliau yang tempo hari disampaikan, ada 5, yaitu pembangunan sumber daya manusia, kemudian pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Next, kemudian Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur 5 tahun ke depan, nawabakti yang beliau ingin peraih, yaitu ada 9 nawabakti. Jadi nawabakti Satya. Yang pertama, Jatim Sejahtera. Ini Jatim Sejahtera. Kemudian ada Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, kemudian Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah, dan Jatim Harmoni. Jadi ada nawabakti Satya beliau yang akan diwujudkan selama masa kepemimpinan Ibu Gubernur dan Pak Wagub. Ini yang akan dilakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati dan seluruh hadirin yang kami hormati, kami ingin menyampaikan capaian indikator kinerja utama Jawa Timur dan sekaligus juga Kabupaten Magetan. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi minusnya minus 2,39, di atas minusnya nasional. Ya, minusnya nasional. Ini yang terjadi pada 2020. Ini gambaran di Jawa Timur. Jawa Timur, Magetan termasuk minusnya rendah. Ya, berarti termasuk kontraksinya termasuk rendah. Karena di bawah Jawa Timur. Ya. Magetan hanya minus 1,04. Ya, 64. 1,64. Jawa Timur minus 2,39. Ini termasuk ekonominya masih bisa berjalan pada kondisi pandemi 2020. Karena yang merah juga cukup banyak, yang di bawah rata-rata Jawa Timur. Next, kemudian persentase penduduk miskin. Nah, miskin Jawa Timur termasuk di atas nasional. Masih 11,46, sedangkan nasional hanya 10,19. Ini persentase penduduk miskin. Next, untuk Jawa Timur, sebaran di kabupaten, Magetan termasuk zona kuning. Ya, termasuk kuning. Masih di bawah nasional, tapi di atasnya
di bawah Jatim, dan di atas nasional. Nah, di bawah Jatim. Jadi masih di bawah rata-rata Jawa Timur. Pada kondisi yang kuning menjelang ke hijau sebenarnya sudah. Ini tentu juga butuh kerja keras kita semua untuk bagaimana bisa menekan penduduk miskin yang ada di wilayah. Kemudian yang berkaitan dengan indeks Gini, sebentar, sebelum Mbak. Langsung kan? Langsung ya, oke. Next. Ya, tingkat pengangguran terbuka. Jawa Timur termasuk di bawah rata-rata nasional. Pengangguran terbuka. Jawa Timur coba, kabupaten. Next. Sebaran kabupaten. Magetan pada posisi nomor 6. Ya. Berarti termasuk rendah tingkat pengangguran terbuka di Magetan. 3,74. Ya. 3,74. Jauh dibanding kabupaten-kabupaten yang lain yang sampai pada 10,9. Ya, 10,9. Next. Ya, kemudian indeks pembangunan manusia. Next, lihat per kabupaten. Ya. Magetan 73,92. Masih di zona hijau. Ya. Berarti masih lebih baik dari kabupaten kota yang lain. Kabupaten kota yang lain. Termasuk kategori tinggi. Ya. Ini Magetan sehingga masih cukup baik dibanding dengan wilayah-wilayah yang lain. Next. Next, indeks kesalehan sosial. Sebelum ini ada, Pak? Sebelumnya? Ada indeks risiko bencana. Indeks risiko bencana Magetan termasuk zona merah. Termasuk zona merah.
di atas rata-rata Jawa Timur. Jawa Timur 126,42, Magetan 131. Jadi resiko bencananya cukup tinggi. Ya, ini. Itu gambaran indikator kinerja di Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Magetan. Dan kita lihat banyak memang yang sudah ke warna hijau, namun demikian tentu masih butuh kerja keras untuk meningkatkan dan mempertahankan dan meningkatkan supaya lebih baik lagi. Kemudian berkaitan dengan prioritas pembangunan 2022. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu ini mensinkronkan antara program nasional, program Jawa Timur, dan program kabupaten. Ini prioritas Jawa Timur, ada prioritas nasional dan prioritas tentu prioritas kabupaten. Ini yang tentu kita lakukan berkaitan dengan RKPD ini dalam rangka sinkronisasi terhadap program prioritas di masing-masing. Kalau kita lihat di prioritas pertama Jawa Timur berkaitan dengan pemulihan ekonomi, kemudian prioritas kedua penguatan konektivitas antar wilayah. Ini nyambung dengan prioritas nasional dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Kemudian ada prioritas ketiga, peningkatan kualitas pendidikan, dan prioritas keempat, revolusi mental. Prioritas ini yang berkaitan dengan prioritas nasional. Kemudian prioritas Jawa Timur, peningkatan kepedulian sosial. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini prioritas nasional dan prioritas provinsi. Sehingga prioritas kabupaten bisa menyelaraskan terhadap prioritas masing-masing dengan prioritas yang provinsi dan prioritas nasional. Ini fungsi dari Musrenbang ini tentu dalam rangka untuk menselaraskan prioritas pembangunan baik nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Pak Bupati dan seluruh hadirin yang saya hormati, kemudian berkaitan dengan prioritas percepatan pembangunan kawasan di Jawa Timur. Next, bisa ditampilkan. Ya, sebagaimana Perpres 80/2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi kawasan Gerbang Kertasusila dan sekitarnya, kawasan Bromo Tengger Semeru, kawasan Selingkar Wilis, dan lintas selatan. Ini sudah masuk dalam Perpres 80 tahun 2019, tentu ini yang akan kita bersama-sama untuk kawal dan bisa kita selesaikan. Kawasan Selingkar Wilis, Magetan masuk kawasan Selingkar Wilis. Ya. Jadi klaster di wilayah Selingkar Wilis ini tentu ingin mewujudkan dampak ekonomi yang sebelumnya naik, Mas.
ini kawasan-kawasan yang memang kita ingin wujudkan dalam Perpres 80 tahun 2019 dan memang agak terhalang di 2020 karena pandemi sehingga kecepatan untuk bisa mewujudkan ini jadi agak terhambat. Beberapa kegiatan harus dialihkan untuk prioritas yang lebih penting. Oke, next. Ya, untuk kewilayahan Kabupaten Magetan. Ya. Jadi ada akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan. Ada informasi, ada jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya. Ini kemudian pengembangan kegiatan ekonomi sektor potensial, ini menjadi sektor unggulan. Ada pertanian, pertanian dalam arti luas, jadi pertanian dalam arti luas, ada pertanian, perkebunan, pangan, hortikultura, peternakan, dan sebagainya. Kemudian pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Ini ada jasa keuangan, asuransi. Ini yang kewilayahan yang ada di wilayah Magetan. Next. Ya, peran kabupaten dalam pelaksanaan Perpres 80 tahun 2019. Ini beberapa kegiatan yang memang ada bersumber dari APBD, APBN, KPBU. Kemudian ada yang gabungan antara APBN dan APBD. Jadi total yang ada di wilayah ada 3,8 triliun. Jadi di wilayah Bakoril Madiun, kalau saya hitung, ada 38 program prioritas yang masuk dalam Perpres 80. Jadi ada 38, termasuk paling banyak di wilayah Bakoril Madiun. Ini yang masuk dalam Perpres 80 tahun 2019. Sehingga ada 6 proyek di Kabupaten Magetan ini yang nilainya ya 3,8 triliun. 3,8 triliun. Ya, sebagian ada KPBU, sebagian ada APBN. Itu yang berkaitan dengan revitalisasi kawasan pariwisata Telaga Sarangan. Yang masuk Perpres 80, pembangunan kawasan aneka industri kulit dan pengolahan limbahnya. Kemudian pembukaan interchange tol Ruas Ngawi Madiun di Kecamatan Kertoharjo. Kemudian program Agropolitan Selingkar Wilis, program pengembangan Minapolitan Selingkar Wilis. Ini ada 6 yang masuk dalam proyek di Kabupaten Magetan. Ini sekaligus saya ingin sampaikan Pak Bupati, karena saya juga jadi Kepala Dinas Perkebunan dan Bu Gubernur juga akan memprioritaskan di Selingkar Wilis maupun di lintas selatan untuk pengembangan kopi dan kakao. Ya, kopi dan kakao. 2022 ingin besar-besaran untuk mengembangkan itu karena punya nilai tambah yang signifikan dan juga sekaligus dapat mendukung mempertahankan kekuatan tanah. Oleh karena itu, ketika memang ada potensi yang bisa dikembangkan di wilayah Magetan untuk kopi dan kakao, hulu sampai hilir. Ibu Gubernur, jargonnya Jatim Agro, jadi tanam, petik, olah, kemas, jual. Jadi kita akan mendukung
kebutuhan di hulu sampai kebutuhan di hilir. Nah, ketika memang ada potensi, syukur-syukur ada potensi kalau kopi ya kopi Arabica, karena memang kebutuhan kopi Arabica cukup tinggi dan terbatas. Oleh karena itu, sekaligus saya selaku Kepala Dinas Perkebunan, maka saya ingin sampaikan bahwa ini satu keinginan Bu Gubernur untuk bisa mengembangkan di wilayah potensi yang memang bisa dilakukan penanaman kopi dan kakao. Dan persyaratan untuk kakao tidak terlalu sulit karena ada ketinggian hanya di bawah 600 ke bawah. 600. Ini mumpung saya ketemu dan saya selaku Kepala Dinas Perkebunan, maka saya sampaikan itu Pak Bupati. Nanti kami akan kawal kalau memang ada potensi yang bisa dikembangkan. Kami dengan Puslit Kopi dan Kakao Jember yang akan mengawal terhadap pengembangan kopi dan kakao hulu sampai dengan hilir. Baik sekalian yang saya hormati, ya, saya pikir ini kinerja ekonomi PDRB di Magetan kontribusi PDRB Magetan 18 triliun, ya, 18 triliun, 18,7 triliun. Jadi share Magetan terhadap Jawa Timur 0,8. Ini. Kemudian kalau melihat kinerja pertumbuhan ekonomi, ya, tadi saya sampaikan terkontraksi di Magetan itu hanya 1,64. Saya pikir ini sudah tadi sudah kita sampaikan. Next. Next. Tadi sudah kita sampaikan di depan sama juga bahwa itulah kontraksi kita di ekonomi, kita di 2,39 dan Magetan masih cukup baik karena 1,64. Baik, saya pikir itu Bapak sekalian. Jadi saya melihat dari IKU yang ada di Magetan cukup baik sebenarnya. Jadi hanya beberapa yang di bawah Jawa Timur dan tentu lebih banyak kinerjanya di atas rata-rata Jawa Timur. Namun demikian Pak Bupati dan Bapak sekalian masih harus kerja keras untuk bisa meningkatkan kinerja kita, termasuk menekan kemiskinan walaupun di Magetan sudah cukup baik. Bapak sekalian yang saya hormati, tentu forum ini menjadi ajang untuk menselaraskan prioritas nasional, prioritas provinsi, dan prioritas kabupaten. Pada ujung-ujungnya tentu kita ingin mensejahterakan masyarakat Jawa Timur, khususnya di masyarakat Kabupaten Magetan. Pak Bupati dan seluruh hadirin yang saya hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami atas nama pemerintah provinsi menyampaikan selamat melaksanakan Musrenbang Kabupaten Magetan untuk RKPD tahun 2022.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, lindungan dan arahan semuanya demi kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD yang akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Yang kami hormati Bapak Haji Sujatno SEMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Izin buka masker. Yang terhormat Gubernur Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kepala Dinas Disbun Jawa Timur, sekaligus PLT Bakorwil 1 Madiun, PLT Bapeda Provinsi, mewakili Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD, anggota DPRD yang ikut secara virtual, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, dan Saudara anggota Forkopimda Kabupaten Magetan, yang kami hormati para asisten, kepala UPD, para camat, pejabat instansi vertikal, organisasi wanita, dan segenap hadirin baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti rapat secara virtual. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga bisa mengikuti Musrenbang Kabupaten Magetan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin. Hadirin yang saya hormati, pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dalam upaya melakukan kegiatan yang terencana, terpadu, bersinergi dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang ada di Magetan sebagai sarana untuk memberdayakan, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta membangun kemampuan yang andal, dilandasi lingkungan yang lebih profesional dalam upaya mengelola kehidupan masyarakat yang lebih baik dan lebih maju. Setiap aktivitas yang kita rencanakan tidak saja membuka cakrawala kita untuk berpikir inovasi, berpikir kreativitas yang pada akhirnya semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan amanah undang-undang sejak awal bahwa perencanaan pembangunan perlu melibatkan DPRD. Hal ini diharapkan memberikan masukan berupa pokok-pokok pikiran yang merupakan kompilasi dari pandangan fraksi-fraksi, komisi-komisi, serta alat kelengkapan dewan dan aspirasi masyarakat
yang disampaikan kepada seluruh anggota DPRD saat reses, saat rapat dengar pendapat, saat kunker studi banding, sehingga bisa menyerap aspirasi masyarakat. Yang akhirnya prioritas pembangunan yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan dapat disinergikan dengan usulan-usulan dari DPRD yang termuat dalam pokok-pokok pikiran. Hadirin rapat yang saya hormati, rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah pada setiap tahun. Dan pada tahun 2022 merupakan tahun keempat dengan arah kebijakan peningkatan nilai tambah dalam rangka memperkuat daya saing produk lokal melalui penerapan inovasi teknologi. Hadirin yang kami hormati, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Bakorwil 1 Madiun, angka-angka sudah tersaji. Tentunya itu merupakan kajian kita semuanya. Ada hal-hal yang sudah luar biasa kita capai. Ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan lagi di dalam pencapaian. Contohnya masyarakat miskin. Kalau tingkat pengangguran itu kecil, seharusnya korelasinya tingkat kemiskinannya juga kecil. Tapi perlu kita lihat, Bapak Ibu semuanya, tingkat pengangguran Kabupaten Magetan itu relatif kecil, masih di zona hijau. Tapi perlu kita ketahui semuanya dan harus kita tekan, itu pertumbuhan dari pengangguran. Jadi ini tugas kita semuanya, bagaimana caranya kita menekan pengangguran, sehingga tingkat kemiskinan ini juga turun, sehingga kesejahteraan masyarakat ini bisa meningkat. Karena menurut kami dari DPRD Kabupaten Magetan, kami setuju bahwa pembangunan kita di Kabupaten Magetan itu harus selaras dengan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten. Apa itu? Yaitu pembangunan infrastruktur. Bagaimana caranya pembangunan infrastruktur ini diarahkan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tadi. Lalu pembangunan SDM tadi disampaikan oleh dari Pak Korwil. Jadi revolusi mental ini sebenarnya sama saja dengan pembangunan SDM, penyederhanaan regulasi sehingga bisa menunjang pembangunan, penyederhanaan birokrasi, lalu transformasi ekonomi. Kalau ini nanti bisa kita sinergikan, kita aplikasikan dengan potensi di Kabupaten Magetan, kami yakin bahwa tingkat pengangguran ini nanti akan semakin kecil, tingkat kemiskinan ini nanti akan turun, sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Nah, poin-poin yang harus kita kerjakan, Magetan itu ada 3 sektor yang harus kita tonjolkan. Jadi seperti di dalam pembahasan pembangunan di Kabupaten Magetan, yaitu sektor pertanian. Ini luar biasa, saya komunikasi dengan Pak Asisten, saat itu masih Kepala Dinas Pertanian, bahwa produksi padi di Magetan itu sangat luar biasa. Produksi padi di Magetan dalam 1 tahun kurang lebih itu ada 194 ton. Padahal kebutuhan konsumsi masyarakat Magetan itu hanya 84 ton. Sehingga kita sebagai penyaplai padi untuk kabupaten-kabupaten di sekitar Magetan ini sangat luar biasa. Nah, yang perlu kita perhatikan semuanya, bagaimana produksi yang melimpah ini saat petani panen harganya ini tinggi sehingga kesejahteraan petani ini meningkat. Karena yang menjadi keluhan para petani, panennya tinggi, saat panen harganya turun sehingga petani tidak merasakan atau tidak menikmati dari hasil panen
para petani. Nah, ini merupakan tugas kita semuanya, bagaimana caranya harga gabah ini bisa stabil. Lalu sektor pertanian yang lain, ya tentunya ini juga harus kita kerjakan semuanya, bahwa produksi dari ketela, kalau kami lihat Magetan ini juga sangat bagus dalam rangka untuk mendukung UMKM yang ada di Magetan. Perlu kita pikirkan bahwa ketela itu merupakan bahan baku tepung tapioka juga bisa, etanol juga bisa. Alangkah baiknya kita berpikir kalau memang ada industri di Magetan, itu industri yang bahan bakunya yang utama itu bisa disuplai dari Kabupaten Magetan. Sehingga kalau memang tadi nanti bisa kita laksanakan, hasilnya akan luar biasa. Jadi industri yang ada di Magetan kita arahkan bahan bakunya itu yang bisa disuplai dari petani Magetan. Lalu yang ketiga, produksi jagung di Magetan seperti Perpres 80 itu untuk realokasi LIK. Tentunya LIK itu juga membutuhkan bahan baku. Bahan baku utama dari LIK itu tentunya kulit. Nah, tentunya ini bersinergi juga dengan peternak di Kabupaten Magetan. Bagaimana caranya bahwa bahan baku kulit sebagian besar ini bisa disuplai oleh para peternak di Kabupaten Magetan. Nah, tentunya ini nanti bisa kita lihat data-datanya, kira-kira kebutuhan bahan baku LIK yang ada di Magetan itu berapa persen yang bisa disuplai dari masyarakat Magetan dari hasil ternaknya. Kalau kita tarik garis lurus Bapak Ibu, selama ini para peternak ternyata memasarkan ternaknya itu berupa jogrok, jadi sapi hidup. Jadi sapi hidup dikirim ke Bandung, dikirim ke Jakarta, sekarang dikirim ke Jawa Timur juga. Alangkah luar biasanya kalau di Magetan itu bisa diolah, jadi kita bisa menjual berupa daging dan bahan baku dari kulit itu bisa dimanfaatkan oleh pabrik kulit yang ada di Magetan. Tuh. Yang selanjutnya Bapak Ibu, tentunya Magetan itu pariwisatanya juga luar biasa. Ada pariwisata alam, pariwisata religi, pariwisata buatan sekarang yang sudah dikembangkan di setiap desa. Harus ada faktor pendukung untuk mengembangkan pariwisata. Apa itu? Di Magetan harus ada hotel di dalam rangka menunjang pertumbuhan pariwisata. Nah, ini merupakan pemikiran kita semua, sehingga kalau ada masyarakat yang kunjung ke Magetan, nginapnya tidak di Madiun, karena di sana sudah ada hotel yang berbintang. Nah, alangkah luar biasanya Bapak Ibu semuanya, dalam rangka untuk menunjang pertumbuhan pariwisata, ini ada hotel yang ada di Magetan. Tentunya ini nanti bisa menopang pertumbuhan pariwisata karena pariwisata merupakan pendongkrak pendapatan asli daerah, sehingga ini nanti akan mendukung pembangunan juga di Kabupaten Magetan. Hadirin rapat yang saya hormati, pelaksanaan Musrenbang saat ini betul-betul suatu kesempatan untuk merencanakan pembangunan yang saya sampaikan tadi, sehingga pembangunan itu akan semakin terarah, bisa menyentuh kebutuhan masyarakat, serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Magetan. Di samping itu, dalam pelaksanaannya penganggaran berbasis kinerja, meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas masing-masing unit kerja dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran. Akhirnya, dengan memohon berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, Musrenbang hari ini bisa menghasilkan perencanaan pembangunan dalam rangka
mendorong dan memperkuat daya saing produk-produk lokal sehingga secara otomatis UMKM di Kabupaten Magetan ini juga bisa terangkat. Demikian pokok-pokok pikiran DPRD yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Magetan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD atas penyampaian pokok-pokok pikiran. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya tiba saatnya kita ikuti bersama sambutan sekaligus pemaparan program prioritas pembangunan Kabupaten Magetan oleh Bupati Magetan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Desaji Suprawoto SHMSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Mas Karyadi yang mewakili Bapeda Provinsi, sekaligus Kepala Bakorwe dan Disbun. Yang kami hormati Mas Yatno dan anggota Forkopimda Kabupaten Magetan, Ibu Wakil, Bu Nani, OPD, para peserta, Mas Renbang yang berbahagia. Baik yang hadir secara fisik di Pendopo Suryagraha ini maupun yang ada secara virtual. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan semata pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di pendopo ini maupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Amin. Yang kedua, saya mohon maaf tadi terlambat 15 menit karena masih ada acara di Polres sehingga yang harus kita hadiri dengan kegiatan yang tidak kalah pentingnya dan tidak kalah bagusnya, sehingga acara ini terlambat 15 menit. Oleh sebab itulah saya pada kesempatan ini mohon maaf. Bapak Ibu yang kami hormati, bukan apa ya, angkatan kami, Bupati angkatan tahun 2018 itu kurang beruntung, gitu. Ya, jadi pada saat kami dilantik tanggal 24 September sama Bu Nani, itu saya hanya menjalankan program yang sudah ditetapkan oleh DPRD tahun 2019. Pada saat kami sudah siap-siap mau menyusun anggaran 2020-2021, ternyata kena refocusing semuanya, ya gitu ya. Jadi, tetapi saya tidak boleh kemudian berlindung dari semua itu, karena yang mengalami semuanya, ya semua kabupaten mengalami. Ya, semua kabupaten mengalami, sehingga mudah-mudahan tahun 2022 yang kita susun murni ini nanti tidak ada refocusing lagi, gitu ya, tidak ada refocusing lagi. Ya, sehingga betul-betul kita ini ya dapat ujian yang sangat luar biasa menurut saya. Di sela-sela itu, ya kemudian kami berupaya untuk membuat legacy, membuat warisan yang baik bagi kabupaten yang kita cintai ini. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kesulitan yang kita hadapi bersama ini. Ambil contoh misalkan, angka kemiskinan kita pernah mencapai yang sangat luar biasa, penurunannya 0,7 2019 dengan kebijakan-kebijakan kita yang memihak. Ya, jadi kita pernah mendapatkan rekor di Hexagonal Median paling rendah, angka kemiskinan 2019. Tapi karena COVID langsung kita turun, ya. Kita pernah 1 digit, 9,6, ya, 9,6 angka kemiskinan. Kita sekarang naik menjadi 10, sekian, 2 digit lagi. Ini adalah merupakan pekerjaan yang perlu keseriusan kita semua, baik yang disampaikan Mas Aryati maupun Mas Yatno. Kemudian yang kedua juga tadi kita resiko. Ya, yang merah kita 2, saya cermati tadi. 1 adalah angka kemiskinan, yang kedua adalah resiko bencana. Oleh sebab itulah ini harus menjadi perhatian kita bersama. Mohon maaf ya,
Saya itu setiap ada hujan di Magetan ini, Mas Karyadi, saya selalu WA pada Pak Camat semuanya itu di grup. Tolong laporkan kondisi masing-masing. Ya. Karena apa? Memang potensi sangat luar biasa di Magetan ini rawan, utamanya di 3 kecamatan. Dan ini adalah salah satu upayanya adalah tadi saya sepakat bahwa kebijakan lingkungan yang sustainable, ya, berkelanjutan. Ini yang menjadi pegangan saya, ya, pegangan saya. Saya menanam sampai mohon maaf ya, orang menikah di Magetan ini harus nanam pohon, Mas, gitu ya, harus nanam pohon sampai sekarang ini. Ya, jadi harus nanam pohon. Ini adalah upaya-upaya ya, selain saya sampaikan tadi. Namun catatan Mas Yatno ada 3 tadi, hotel, kulit, dan beras. Kemudian ada beberapa, ini nanti coba kita bahas bersama-sama, nanti kita coba ya pecahkan masalah ini bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana arah kebijakan kita? Ya, jadi ini saya coba untuk bagaimana outline ya. Kemudian bagaimana evaluasi indikator kinerja utama sampai dengan tahun 2020, kemudian tema pembangunan kita, kemudian sinkronisasi prioritas daerah dengan prioritas nasional dan provinsi, target indikator kinerja tahun 2002, dan program unggulan tahun 2022. Khusus untuk sinkronisasi prioritas daerah ya, dengan prioritas nasional dan provinsi, memang kita tidak bukan tidak menguntang, masih perlu sinergi yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu kebijakan pemerintah untuk melakukan pilkada serentak itu salah satunya adalah mensinkronkan ini. Ya, bayangkan saya dilantik September, kemudian Bukoviva kemudian Pak Jokowi kemudian. Jadi connect-nya RPJMD-nya connect-nya susah gitu ya, susah karena tidak bersama-sama. Oleh sebab itulah upaya-upaya salah satunya dengan cara pilkada serentak nantinya itu diharapkan nanti akan geraknya akan sama-sama lebih efisien dan seterusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana tahap penyusunan? Ini kita sudah pada posisi di sini, yang paling ujung dari kanan dari panjenengan ya. Ini kita pada posisi tahap saat ini ya, Musrenbang RKPD Kabupaten Magetan. Jadi rencana kegiatan pemerintah daerah selama 1 tahun, ya, selama 1 tahun 2022 yang akan datang. Saya sering berkelakar ya, karakter digital, hukumnya teknologi itu adalah kecepatan. Orang yang tidak cepat, adaptif, itu dia akan tergulung. Sedangkan kita menyusun anggaran itu jauh sebelumnya. Tahun 2022 sudah kita susun hari ini. Jadi ini sudah bertentangan dengan karakter digital. Ya, oleh sebab itu Musrenbang yang hadir di sini ini kalau bahasa saya ini adalah Bathara Kresna, ngerti sadurunge winara. Apa yang akan terjadi sudah kita rencanakan jauh sebelumnya. Mestinya kita ya, mohon maaf itu dari segi perencanaan, mestinya kita harus ada ada fleksibilitas. Ketika ada perubahan begini harus cepat-cepat. Kita enggak, kita sampai RKKL sehingga kita susah ya seperti menjerat kaki. Ya, menjerat kaki inilah kelemahan-kelemahan cara kita bernegara, berpemerintahan yang agak menyulitkan kita sendiri sebenarnya. Baik, kemudian ini fakta yang kita hadapi bersama, ya kita hadapi bersama, sehingga kemudian kita seringkali terlambat menangani. Nah, masyarakat tidak mengerti hal-hal yang sistem pemerintahan seperti ini. Baik, kemudian selanjutnya perlu saya sampaikan di sini pertumbuhan ekonomi, ya kita di Magetan ini yang pertama kali kena COVID, Mas. Jadi Magetan, Surabaya, Malang itu bersama-sama. Saya ingat betul tanggal 11 Maret. Ya, 11 Maret. Itu pun kita tahu 3 hari kemudian setelah dimakamkan. Kita baru tahu. Ya. Mohon maaf, ini salah satu yang termasuk yang pertama Mas Agus ini ya. Sekarang alhamdulillah sehat walafiat ya.
ya, sehat walafiat. Ini ya termasuk kloter pertama ini Mas Agus ya. Gitu, ya. Tapi kami berkeyakinan pada waktu itu, walaupun kita yang pertama, ya, bahwa COVID ini tidak boleh membawa dampak ekonomi terlalu dalam. Jadi panjenengan semua OPD, saya yakin ingat ketika kita berdiskusi selalu itu yang saya sampaikan. Bahwa yang namanya pandemi ini tidak boleh dampaknya terlalu dalam terhadap ekonomi. Oleh sebab itulah ini harus bersama-sama. Mas Karyadi, sebetulnya PPKM Mikro ini bagi Magetan sebetulnya bukan hal baru. Pada waktu orang lain melakukan lockdown, saya enggak. Saya melakukan isolasi lokal. Waktu itu di Mojokerto, waktu itu tempatnya Mas Agus, hanya satu jalan kita tutup. Ya. Nah, itu waktu itu sampai mendapat apresiasi dari gubernur. Ya. Itu cara yang ini. Tapi kemudian disusul kemudian ada masif itu ya, sebuah pondok yang kena COVID. Nah, oleh sebab itulah ini yang kita jaga betul, ya, karena APBN, APBD tidak akan mungkin ya membiayai membiayai atau cover semua kebutuhan masyarakat. Jebol pasti. APBN, APBD pasti jebol. Oleh sebab itulah ini adalah salah satu cara kita sejak awal ya kami tidak melakukan hal-hal seperti PSBB, terus kemudian ini enggak pernah kita di Magetan melakukan itu. Sehingga kita berharap ekonomi tetap akan tumbuh ya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian laju PDRB seperti saya sampaikan tadi, disampaikan oleh Mas Karyadi bahwa sektor pertanian agrokompleks ini memang yang positif. Ya, lainnya negatif, yang agrokompleks positif. Ya. Nah, oleh sebab itulah karena kita masyarakat kita kebanyakan masyarakat pertanian relevan, ada korelasi, kemudian pengangguran terbukanya menjadi semakin kecil. Kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi di Magetan? Jadi kontraksinya kita ya kalau dibandingkan tadi yang paling tinggi Batu ya, kontraksinya sampai 6 minus 6 karena sektor pariwisata berhenti di sana ya, kita minus 1,64 ya, 1,64 ya, jadi masih cukup lumayan. Nah, yang menjadi persoalan kita adalah angka kemiskinan ini. Ya, angka kemiskinan kita naik menjadi 10,35. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Oleh sebab itulah kepada semuanya, jadi nanti Mas Yatno dan teman-teman DPRD yang kebetulan ikut ya di virtual ini, mari kita salah satu caranya adalah padat karya. Ya, program padat karya. Harus itu. Ya, untuk pemerataan ini. Ya, infrastruktur harus lebih dari mandatory ya. Jadi harus melebihi dari mandatory kita. Itu harus. Saya setiap ketemu project gitu ya, hanya berhenti kemudian yang saya tanya dalamnya pundi. Kalau orang Magetan gitu senang Mas Agus saya. Ini kebetulan kontraktor rekanan. Saya tanya kemudian dari mana Magetan gitu ya, senang saya. Ya, artinya apa? Artinya yang bersangkutan dari masyarakat Magetan sendiri. Nah, angka kemiskinan kita masih di atas Jawa Timur ya, di atas nasional ya, tapi di bawah Jawa Timur, masih di bawah Jawa Timur, tapi di atas angka rata-rata nasional, tapi masih di bawah Jawa Timur. Kemudian IPM kita kita 73,92, jadi mohon maaf 73 ya, 73,92 jauh di atas IPM nasional maupun IPM Jawa Timur. Kita akan terus meningkatkan ini dengan meningkatkan diantaranya lama sekolah dan seterusnya. Karena lama sekolah kita rata-rata 7, sekian tahun, ya, rata-rata kelas 2 SMP mungkin gitu ya, sekitar kelas 2 SMP. Ini harus kita tingkatkan. Nah kemudian, rata-rata lama sekolah sudah 8,24 ya.
824. Nah, ini adalah tema pembangunan kita. Tema pembangunan kita, tema nasional adalah pemulihan ekonomi, tema provinsial juga pemulihan ekonomi, dan kita juga hampir sama, yaitu penguatan ekonomi melalui penerapan inovasi teknologi dengan sektor infrastruktur dan kepariwisataan. Suka tidak suka, ya, Magetan ini dianugerahi tempat wisata yang luar biasa. Oleh sebab itu, kuda penarik sebagai lokomotif itu adalah sektor wisata. Selain pertanian tentunya nanti akan terbawa. Kemudian 7 prioritas kabupaten terhadap 7 prioritas nasional, ya, penguatan kembali stabilitas ekonomi, memantapkan ketercukupan infrastruktur, konektivitas antar wilayah, pembangunan sumber daya manusia yang smart, peningkatan sumber daya manusia melalui penanaman nilai moral keagamaan, kepedulian sosial, pelestarian nilai budaya, memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat, mengoptimalkan pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya alam, berwawasan lingkungan, ya, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Jadi kami sudah membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap lingkungan. Menjaga stabilitas keamanan ketertiban masyarakat. Target bagaimana target kinerja utama kita, indikator kinerja utama kita tahun 2002. Jadi pertumbuhan ekonomi 5%. Ini mohon nanti didiskusikan lagi ya. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya. Kemudian angka kemiskinan kita harus bekerja keras betul semua OPD ya. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ya 2,8, tingkat inflasi ditargetkan kisaran tetap terjaga pada kisaran 3 sampai 4, ini yang paling ideal menurut saya. PDRB per kapita ditargetkan menjadi 20 juta sekian dan indeks pembangunan manusia menjadi 74 sekian ya. 74, sekian. Bagaimana program-program unggulan ya? Bagaimana program-program unggulan? Nah, yang pertama adalah bagaimana meningkatkan indeks ya, indeks pembangunan manusia kita berharap 7,4. Indeks pembangunan manusia diantaranya adalah ya kesehatan ya yang masuk di situ. Oleh sebab itulah salah satu upayanya adalah kita membangun rumah sakit ya, rumah sakit tipe D sehingga nantinya rumah sakit Saidiman itu bisa kita tingkatkan menjadi rumah sakit tipe B. Dengan tipe B itu nanti kita bisa memberi pelayanan subspesialis di Saidiman. Karena apa? Mohon maaf, nyun duka ingkang kathah. Di selama COVID ini aja ada 3 perawat yang meninggal dunia dari Saidiman menurut catatan saya. Dan itu harus dibawa ke Yogyakarta. Begitu jauhnya kita ini. Ya, oleh sebab itu saya sering berkelakar, ya. Orang Magetan itu kalau ada serangan jantung atau kena stroke sangat-sangat berbahaya. Ya, karena jauh Mas Karyadi harus ke Surabaya, karena layanan subspesialisnya harus jauh. Kalau paling dekat itu Solo. Ya, oleh sebab itulah ini adalah upaya-upaya kita. Nanti kalau itu tipe D nanti bisa ditingkatkan sehingga rumah sakit Saidiman itu menjadi rumah sakit rujukan. Ya, nah sekarang ini kan semua di situ, ya, di situ. Inilah yang upaya-upaya diantaranya yang perlu kami dilakukan. Kemudian yang kedua di sektor olahraga, ya, sektor olahraga selain yang lain, ya, ini yang pokok-pokok gitu ya, yang menonjol, yaitu kita ini punya orang yang sangat luar biasa, anak yang sangat luar biasa, yaitu namanya Mario. Itu pembalap yang sudah kalibernya internasional. Ya, oleh sebab itu ini harus kita wajib menjadikan bahwa orang sukses itu tidak harus jadi ini itu. Jadi pembalap itu juga punya prospek yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Dan mengurangi ya Pak Anu ya dari Polres, mengurangi balapan-balapan yang
Ya, liar yang di ini ya. Nanti sehingga nantinya ini bisa mengarahkan anak-anak kita di hal-hal yang positif. Kemudian pengembangan perkotaan ya menjadi lebih baik. Kemudian pembangunan gedung literasi di kawasan refugia lanjutan. Jadi nanti ini bantuan dari pusat ya, dari bantuan dari Perpusnas ya. Jadi konsep kita adalah bahwa wisata itu tidak hanya wisata alam, tetapi bisa wisata literasi di situ ya, bergabung di sana di refugia, ada asramanya, ada pelatihan apa di situ setiap hari dan seterusnya. Mungkin orang-orang bisa retreat ya, bisa menulis disertasi di situ dengan connect dengan Perpustakaan Nasional. Dengan era digital sekarang ini orang bisa menulis dari mana saja. Ya, ini adalah sebuah konsep sehingga nantinya Magetan ini tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga wisata literasi. Kalau kita berinteraksi dengan orang-orang hebat, ya minimal ya kita akan memperoleh pemikiran-pemikiran yang baik. Kemudian pembangunan jalan menuju stasiun Magetan. Jadi sebetulnya tahun ini sudah selesai sebenarnya ya, karena refocusing dan seterusnya terpaksa kita tunda. Sehingga nanti kalau ini menjadi ramai ya, jalannya kita buatkan ya, karena stasiunnya sudah bagus ya. Nanti akses ke Magetan menjadi mudah. Karena apa? Transportasi masa depan itu kereta api. Ya, dimanapun di negara di maju dimanapun, panjenengan lihat, ya. Jadi akses adalah lewat jalur kereta api. Jadi saya sarankan panjenengan kalau punya rumah itu yang dekat stasiun gitu ya, saran saya gitu ya. Ya jangan dekat tol gitu ya. Tapi saran saya adalah pabrik aja yang dekat tol, tapi dekat stasiun. Itu adalah masa depan. Makanya jangan heran kalau tanah di barat itu paling mahal di Magetan kalau nggak salah gitu ya. Jadi memang itulah ya transportasi publik masa depan. Oleh sebab itu kita harus memikir jauh ke depan. Ya, kita buatkan jalan, dianukan yang bagus sehingga ke depan, apalagi sekarang sudah double track. Solo Jogja sudah pakai kereta listrik. Saya yakin nanti dalam waktu dekat sudah Solo Madiun juga pakai listrik. Jadi nanti aksesnya akan jauh lebih mudah. Oleh sebab itu harus kita tangkap. Ini harus segera kita tangkap. Karena yang namanya kemakmuran di antaranya tadi, apabila ada peluang-peluang kita menciptakan opportunity. Ya. Kemudian pembangunan jembatan Mageti ini adalah menghubungkan antara Pasar Baru dan alun-alun, sehingga Pasar Baru nanti hidup. Ya, malam hari ada kuliner dan seterusnya. Kemudian pengembangan kawasan wisata terpadu sesuai dengan Perpres 80, sebagaimana diketahui bahwa kita ada 3 proyek menurut Perpres 80 ini. 1, pintu tol, yang kedua Sarangan, yang ketiga LIK. Semua tertunda karena COVID. Ya. Sebetulnya Pak Jokowi, Pak Presiden setiap ketemu saya itu selalu ingat mesti yang diminta selalu pintu tol gitu ya. Karena memang ini memudahkan akses kita. Ya, tapi ya sayangnya itu tadi sekali lagi kena COVID. Namun kita juga tidak boleh ya selalu berlindung di tantangan itu. Kemudian pembangunan kawasan industri kulit, lokasi prioritas Tugu dengan luas itu ya yang LIK itu ya. Rencananya sebenarnya konsensusnya dengan Ibu Gubernur dulu adalah kita menyediakan tanah, Ibu Gubernur yang bangun, nanti IPAL-nya dari pusat. Tapi Ibu Gubernur juga menyarankan gimana kalau IPAL-nya dari PT SIR, ya PT SIR dan seterusnya. Itu yang kemarin sempat masuk ke kita. Kemudian program unggulan tahun 2000 selanjutnya adalah pengembangan kebun refugia, ya kebun refugia. Nanti saya berharap untuk segera dibuatkan BLUT, ya segera menjadi BLUT sehingga apa? Karena yang namanya tempat wisata tidak bisa dikelola secara birokrasi, ya tidak bisa.
ya Mbak Ana ya, sekali lagi ya segera dibuat blood ya Mas Jatno, nanti kalau ada blood mohon dukungannya ya, karena begitu rusak nunggu anggaran yang akan datang, nggak jalan kalau tempat wisata caranya begitu. Ya, harus menjadi blood. Jadi uangnya nanti bisa diputar cepat ya. Ini yang harus jadi pekerjaan panjenengan. Jadi tempat-tempat wisata, tempat ini bentuknya tidak boleh dikelola birokrasi. Kalau dikelola birokrasi yakin 1000% nggak melaku sudah, ya gitu ya. Nah, jadi harus harus menjadi blood. Kemudian pengembangan wisata Kampung Susu Lau, alhamdulillah kita juga dapat bantuan dari DD ya. Dompet duafa, kita terima kasih sekali. Karena kalau kita mengandalkan APBD, itu kita pasti tidak akan cukup. Tidak akan mungkin bisa. Ya, ini dapat bantuan dari dompet duafa juga, ya, Pak Parni Hadi, baik itu pipanya sampai di ininya. Sebagian juga kita. Kemudian pengembangan kebun buah Sogo, kemudian juga pengembangan smart farm, pengembangan wisata, religi Kampung Madinah Temboro, dan pengembangan pasar baru Magetan sisi timur ya. Kami berharap mestinya tahun 2021 itu selesai pasar baru ini. Karena kena refocusing akhirnya mundur sehingga diharapkan nanti tahun 2022 itu selesai ya. Dan tahun 2022 selesai. Kemudian pengembangan rumah promosi ya, rumah promosi ini bantuan juga dari Perindak hari tahun ini ya, rumah promosi itu mau kita buat di ex kantor kelurahan, juga pengembangan rumah kemasan ya, pengembangan rumah kemasan. Kemudian pembuatan embung ya, pembuatan embung. Ya, sebenarnya kita berharap ya tahun 2021 itu sudah selesai beberapa embung. Tapi ya sekali lagi kena refocusing, termasuk yang di Ringin Agung itu mestinya selesai tahun kemarin ya, terpaksa harus multi-use ya, sehingga beberapa embung terpaksa menjadi tertunda. Ini diharapkan untuk bisa menambah areal sawah kita ya, areal sawah kita. Kemudian terkait dengan tadi beras, kebetulan kami beberapa waktu lalu mengunjungi sebuah penggilingan ya, penggilingan padi gitu ya. Jadi beras di kita ini di Indonesia itu ada politik beras. Yang menentukan ini adalah pemerintah, politik ini adalah perintah pusat. Begitu pemerintah mau impor beras, langsung harga anjlok. Nah, ini politik beras. Jadi politik perberasan kita. Nah, sebab itu ini adalah tidak bisa ya kita bekerja sendirian. Ini adalah komitmen kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi kalau pemerintah pusat misalkan stop impor, ya pasti nanti harga akan dinikmati oleh petani. Kira-kira begitu. Ya, kalau kita bicara mengenai politik perberasan kita, ya, nah, sehingga sekarang ini lagi rame, ya, kemudian rencana impor dan seterusnya. Inilah yang harus menjadi PR kita bersama, ya, karena jangan sampai petani dirugikan. Menjadi pelajaran yang menarik ketika kita panen raya Lombok kemarin, Lombok itu cabai ya, cabai. Jadi harga pas tinggi kemudian pas panen. Itu yang menjadi hal yang menarik ya, menarik untuk dicermati. Nah, ini peningkatan jalan usaha tani ya, peningkatan jalan usaha tani yang akan nanti memudahkan ya petani-petani untuk membawa hasilnya ya, membawa hasilnya. Kita sebenarnya punya program jalan-jalan di Magetan ini menurut PUPR, Mas Heri Gunati masih menjadi kepala dinas itu, kita programkan jalan-jalan itu selesai 2002 sebenarnya. Tapi karena 2 tahun ini kita enggak bergerak sama sekali seolah-olah, sehingga kita tambal sulam. Oleh sebab itu kepada seluruh masyarakat Magetan, saya mohon maaf sekali. Ya, ada yang WA ke saya, Pak ini jalannya kok belum diperbaiki, ya dan seterusnya, karena itu tadi kita harus refocusing, fokus ke penyelamatan ya, kepada kesehatan di masyarakat. Alhamdulillah di Magetan ini kita sudah mempunyai PCR 3 ya, di Iswahyudi punya Iswahyudi, kita di Saidiman punya, kita mobil PCR punya, dan malahan kita punya ruang operasi COVID khusus COVID negatif ya, tekanan negatif.
Dan itu satu-satunya ya, Mas dari Dinkes di Kedenan Madiun. Ya, selain Sudono tentunya, Sudono sudah lama. Itulah upaya-upaya kita, ya, upaya-upaya kita untuk melayani di tengah pandemi COVID ini. Kemudian bagaimana kemudian pengembangan smart city dan peluasan akses layanan internet cepat gratis untuk masyarakat, ya. Kita di beberapa tempat kita sudah ada pojok baca digital di Pasar Baru, kita pasang di sana, ada internetnya gratis, ya. Kemudian di perpustakaan internetnya gratis juga di situ, ya, walaupun belum semuanya, ya, walaupun belum semuanya. Kemudian ke depan ada Surya Graha untuk wisata edukasi, eko-edukasi. Jadi nanti ada Masjid Agung, kemudian perpustakaan, Surya Graha, SMP 1, Pemda. Jadi anak-anak SD, SMP, SD, TK itu hari-hari tertentu boleh masuk dengan di sini, ada pemandunya dan seterusnya. Boleh melihat ruang ini, boleh melihat ruang ini dan seterusnya. Kita berharap anak-anak bisa punya hope, punya mimpi, ya, punya mimpi. Oh, kalau ingin maju seperti ini. Terus kemudian juga bisa di Masjid Agung ada apa program-program apa yang nanti bisa diadakan dengan takmir Masjid Agung. Itu beberapa hal, bukan berarti yang lain kami tidak ini. Itu menjadi tugas saya sebagai mandatory, kewajiban mandatori saya. Misalkan pertanian, peternakan itu adalah kewajiban mandatori saya. Yang secara tidak saya ucap itu sudah saya laksanakan dengan kewajiban saya. Demikian juga kewajiban pendidikan, kewajiban kesehatan, anggarannya aja 10% di bidang kesehatan minimal. Kemudian infrastruktur minimal 25% dan pendidikan 20% minimal. Dan itu kita Mas Karyadi semua anggaran itu sudah kita lampaui semuanya. Sudah kita lampaui semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa ya memberikan harapan ya kepada masyarakat untuk menghadapi tahun 2022 sehingga kepada mengapa ini kita buka, mengapa kita transparan agar masyarakat bisa menjadikan peluang-peluang ini untuk usaha. Jadi bukan hanya ini sekedar formalitas ketentuan peraturan undang-undang, tetapi dengan kita terbuka seperti ini, masyarakat bisa melihat peluang apa yang bisa kita tangkap ketika kita mengadakan, menyampaikan program kerja tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin niat baik dengan etikat baik, mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan. Betapa mulianya kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bupati Magetan yang telah berkenan memberikan sambutan pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di awal tadi sudah kita sampaikan, setelah pemaparan ada sesi tanya jawab dan kita sudah tiba di sesi itu. Bagi Bapak Ibu hadirin yang sudah bergabung secara virtual, bisa mengajukan pertanyaan, saran ataupun kritik via chat room. Mungkin bisa dicek dulu sudah ada yang masuk atau belum. Atau mungkin Bapak Ibu hadirin yang hadir di ruang jamuan bisa juga mengajukan pertanyaan, nanti akan dijawab oleh yang bersangkutan. Monggo. Yang dari chat room sudah ada? Sudah ada satu pertanyaan. Sambil menunggu yang virtual, mungkin Bapak Ibu hadirin yang di ruang jamuan, jika ada pertanyaan diperbolehkan, monggo. Ya, siap, sudah ada pertanyaan masuk. Oke, ini ada pertanyaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pertanyaannya Bapak, info dari BKPM sudah ada kerjasama dengan Swiss dengan INCA sejalan dengan Railway Transportation.
Mohon perkenan Bapak Bupati agar daerah yang sudah ada rel kereta api dari PG jangan sampai hilang. Sinergitas Railway Transportation dan Highway Transportation Kabupaten Magetan mohon perkenan untuk dipetakan dalam Master Plan Transportasi Kabupaten Magetan tahun 2022-2032. Mohon berkenan untuk mengakomodir exit tol dan supporting kepariwisataan di Kabupaten Magetan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Monggo Bapak yang berkenan. Oke, baru satu pertanyaan Bapak, monggo. Terima kasih dari Parbud ya ini ya. Jadi ada kerjasama menurut informasi dari BKPM, mudah-mudahan benar ini ya. Kerjasama dengan Swiss dan Inka sejalan dengan Railway Transportation. Mohon berkenan Bapak Bupati agar daerah sudah ada rel. Jadi memang kita ini dulu waktu saya kecil ada dua pabrik ya. Kalau mengangkut tebu itu pakai rel ya, pakai rel kereta api. Tapi kebanyakan relnya sudah memang sengaja hilang. Tapi nanti masukannya bagus. Nanti coba kita koordinasi sama PG ya. Ada 2 PG kita ini, Purwodadi dan Rejosari ya. Dan kita pernah ada kereta api yang dari barat ya, stasiun barat ke Iswahyudi masuk itu. Ya, lewat jalan barat ya, itu relnya masih ada ya, relnya masih ada sebagian besar ya. Sebagian masyarakat itu dulu bawa aftur ya, dulu udah aftur. Ya, jadi mudah-mudahan ya, saya terima kasih diingatkan ya, diingatkan. Kalau di Swiss itu kan di pegunungan ya, terus kemudian ada rel naik, juga ada kereta gantung di sana, memang bagus. View-nya bagus, itu cocok sebetulnya untuk di Magetan. Kemudian mohon berkenan untuk mengakomodir exit tol. Ya, jadi terima kasih ya. Sebetulnya sudah masuk di Perpres 80. Jadi begini, Pak Presiden pada waktu saya sampaikan aja mengapa keluar Perpres 80. Jadi waktu itu Bapak Presiden kan mayoritas pemenangnya beliau pemilihnya di Jawa Timur itu kan luar biasa mendukung Pak Jokowi. Oleh sebab itu kemudian beliau mengumpulkan semua bupati waktu itu. Kemudian beliau menyampaikan apa saja yang perlu saya bantu ya. Nah, kemudian saya mengusulkan minimal 3 itu tadi. Akhirnya diakomodir yaitu exit tol, kemudian sarangan, kemudian lift karena ini adalah persoalan Magetan yang utama. Namun yaitu tadi sekali lagi kita mengalami sayangnya kemudian ada Covid ya. Kemudian menjadikan kendala-kendala ekonomi tumbuh minus ya, kemudian kita harus fokus untuk kesehatan dan seterusnya. Tetapi saya catat itu menjadi pikiran-pikiran kami karena saya yakin ya aksesnya mudah ya, masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Saya membayangkan orang dari Surabaya nanti kalau ke Magetan sarapannya di Magetan, bukan di jalan ya, bukan di rest area ya. Tapi di Magetan ya. Ya ada di pintu mau masuk Magetan ya, dekat terminal itu sekarang udah rame dan seterusnya. Kalau itu ada warung-warung yang begitu banyak di Magetan, ini dampaknya sangat luar biasa. Oleh sebab itu menjadi catatan ya, catatan kita. Ada lagi? Sementara ini belum ada. Mungkin yang Bapak Ibu yang hadir di ruang jamuan, monggo diperbolehkan. Tadi paparan dari Pak Korwil, dari Ketua DPRD, dari Bupati Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Supriyanto, saya dari LSM Lira. Dalam hal ini saya memberi masukan aja ke Bapak Bupati. Semoga tahun ini dimasukkan program untuk pembangunan BLK, Badan Latihan Kerja, yang digadang-gadang seluruh masyarakat Magetan. Yang satu itu, yang kedua kami mohon, saya dari Perlindungan Anak dan Perempuan, untuk dana perlindungan anak dan perempuan mohon kami ditambah, itu aja. Terima kasih, masukannya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa langsung dijawab dari Supriyanto LSM.
Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain, Bapak Ibu, yang sudah ada di ruang pendopo? Belum? Monggo, Bapak, satu pertanyaan dulu. Bisa di... Ya, masukan. Jadi naker ya, kita tidak belum membangun BLK, tapi apa istilahnya apa? LPK, ya, si LPK dulu, ya LPK. Karena setelah saya konsultasi, ini saya jujur ya, ngomong jujur aja. Setelah saya konsultasi dengan naker provinsi, saya diwanti-wanti gini. Kalau dia Pak Kepala Dinasnya Mas Himawan, kalau manggil saya Mas gitu, Mas jangan membuat BLK terlalu berat biaya operasionalnya ya, biaya operasional terlalu berat, provinsi aja kewalahan katanya gitu. Oleh sebab itu kemudian disarankan untuk membangun yang lebih kecil, yaitu LPK gitu ya, LPK. Jadi itu yang ini, sehingga kami kan harus belajar ya best practice yang sudah. Jangan sampai begini, prinsip kami sebagai Bupati sama Bu Nani ini, jangan sampai kita meninggali istilah saya proyek kegagalan gitu ya, monumen kegagalan ya, jangan sampai saya tidak mau membuat monumen kegagalan di Magetan ya. Jadi oleh sebab itu uang yang sedikit harus, bahasa Jawanya tonjo gitu ya, harus tonjo, betul-betul memberi manfaat kepada masyarakat kita. Matur nuwun, saya diingatkan. Kemudian baik dana perlindungan anak ya, jadi terima kasih atas untuk diingatkan. Ya, nanti tolong Mas Elmi dicatat ya, dicatat untuk menjadi perhatian ya, masukan dari Lira ya, Lira. Malahan Mas, jadi malahan nanti yang saya dorong ini, kami tahun sosial nggak ada ya. Tahun ini kita membuka untuk ini shelter untuk orang-orang yang sudah jompo, lansia. Ya, jadi kita ini ada 1.500 lansia yang perlu perawatan ya. Ya, jadi kita dorong ya, tahun ini insya Allah kita mulailah ya, walaupun masih mungkin 5. Jadi nanti yang lolo yang sudah tidak ada yang rawat nanti bisa kita rawat. Kan perawat-perawat di kita masih banyak yang cukup ya. Ya, sosial. Ya. Jadi gitu. Oke. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah memberikan pertanyaan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi kita selesaikan dulu sesi tanya jawab. Untuk acara selanjutnya adalah penandatanganan berita acara Musrenbang RKPD Kabupaten Magetan tahun 2022. Mohon izin untuk penandatangan pertama perwakilan dari DPRD Kabupaten Magetan kepada Bapak Haji Sujatno SMM, mohon berkenan untuk mengambil tempat di depan. Dan mohon izin Bapak Bupati menyaksikan penandatanganan berita acara. Oke, disampaikan terima kasih. Monggo Bapak kembali ke tempat duduk. Selanjutnya dari perwakilan Dinas TPHPKP kepada yang kami hormati Ibu Insinyur Khuswatul Hasanah MMA. Mohon mengambil tempat. Selanjutnya dari LSM Magetan Center, Bapak Beni Ardi. Oke, selanjutnya dari Radar Madiun, perwakilan Mas Erik Wibowo.
Selanjutnya perwakilan dari Gapensi yang kami hormati Bapak Agus, silahkan menuju ke tempat penandatanganan. Selanjutnya perwakilan dari PKK Magetan, Ibu Kartika. Selanjutnya dari Kecamatan Pelausan, Bapak Permadi. Dan terakhir perwakilan dari Kelurahan Sarongan yang kami hormati Bapak Prima. Dan yang terakhir mohon berkenan Bapak Bupati ikut penandatanganan berita acara Musrenbang RKPD Kabupaten Magetan tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi seluruh rangkaian acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Musrenbang RKPD Kabupaten Magetan tahun 2022 yang telah kita ikuti bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bupati Magetan, Wakil Bupati Magetan, Ketua DPRD, PLT Kepala Bakorwil 1 Wilayah Madiun, seluruh hadirin tamu undangan atas perhatian dan partisipasinya. Akhirnya salam sehat untuk kita semua. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya lihatnya, nanti khawatir nanti Mas. Kita potensi kopi. Sama kakak. Itu contoh yang sebelah selatan. Nanti oh iya iya. Sudah mulai. Dengan 1000 meter di atas permukaan laut, menjadikan Magetan sebagai daerah yang mempunyai potensi alam yang menarik untuk dikembangkan. Didukung dengan keramahan masyarakatnya yang masih memegang teguh sopan santun dan gotong royong dalam kehidupan bersosialnya, serta tersedianya infrastruktur memadai, menjadikan Magetan sebagai daerah destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magetan untuk menjadikan Magetan lebih sejahtera, maju, dan terdepan di bawah kepemimpinan Bupati Magetan Dr. Dr. Suprawoto SMSI dan Wakil Bupati Magetan Nani Endang
Kusminiarti MPD. Di antaranya dengan memberikan kemudahan bagi investor dan putra-putri terbaik Magetan untuk bersama-sama mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Magetan. Saat ini sudah resmi 19 Maret. Berada di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Magetan seakan dimanjakan dengan pesona alam yang luar biasa. Hal tersebut menjadi modal